lain demi berbagi informasi. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi serta isu-isu yang beredar di masyarakat seputar obat dan makanan. Perkenalkan, nama saya Stevi Ai Kurniawati. Saya adalah staf substansi KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Balai POM Disovivi. Nah, hari ini di episode pertama kita akan membahas terkait seputar keamanan pangan. Narasumber yang hadir dari ini adalah Kepala Balai POM Disovivi, Bapak Triwandiro S.Pom APT. Sebelum kita memulainya, ada review singkat nih tentang BPOM dan keamanan pangan. BPOM itu apa sih? BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan unit pelaksana teknis yang berperan dan hadir di 34 provinsi dan 39 kota serta kabupaten untuk menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di masyarakat. Apa aja ya diawasi oleh BPOM itu? Ada obat nih, terus bahan obat psikotropika, terus pangan olahan, suplemen kesehatan, zat aktif, dan tentu saja kosmetik. Terus mengenai keamanan pangan itu penting nggak sih sebetulnya? Nanti kita bahas secara tuntas dengan narasumber kita, Bapak Triwandiro S.Pom APT. Waktu dan tempat kita persilakan. Selamat pagi sahabat BPOM Disovivi, dimanapun berada. Pagi ini senang sekali ya, kita bisa ngobrol, bisa berbincang terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Khususnya ini ini khususnya bulan Ramadan ya. Kita rame aktivitas ibadah kita jalankan, tetapi biasanya kalau bulan Ramadan kan ini banyak teman-teman berburu takjil. Betul sekali Pak. Pada saat bukber. Oke. Betul Bapak. Ya. Keamanan pangan itu penting nggak sih Pak, terutama di bulan puasa seperti ini? Penting sekali ya keamanan pangan itu, karena keamanan pangan itu adalah suatu kondisi di mana makanan itu aman. Ya, dikatakan aman itu apabila dia terbebas dari 3 cemaran. Ada cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik ya. Sehingga aman dikonsumsi dan sesuai keyakinan. Jadi penting sekali keamanan pangan ini, karena salah satu akibat apabila kita tidak mengindahkan keamanan pangan ya tentu akan merugikan kesehatan kita, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau menurut Bapak, di Maluku Utara ini bagaimana tentang keamanan pangan itu sendiri? Ya. Kalau kita ngomongin wilayah Maluku Utara ya, karena ini merupakan wilayah kerja Balai POM Disovivi, dari hasil pengawasan kita Balai POM Disovivi, keamanan pangan di Maluku Utara kalau menurut kami sudah lumayan bagus ya. Tetapi masih perlu ditingkatkan. Kenapa perlu ditingkatkan? Karena baru sekitar mungkin bulan kemarin ya, baru bulan kemarin itu ada kejadian karena keamanan pangan ini dilanggar, maka terjadi keracunan pangan. Wah, banyak lah Pak korbannya saat itu. Korbannya lumayan, yang masuk ke rumah sakit itu sampai puluhan orang ya. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban yang meninggal. Ya, tetapi ini salah satu bukti nyata bahwa keamanan pangan itu sangat penting sekali kita jaga. Karena tadi begitu keamanan pangan dilanggar, ternyata makanan yang dikonsumsi masyarakat menyebabkan keracunan sampai harus dilarikan ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, dan jumlahnya nggak sedikit. Nah, bisa dibayangin coba teman-teman ya, kalau keamanan pangan tadi dilanggar, kemudian kalau sampai menimbulkan korban jiwa kan, ya sangat disayangkan sekali. Betul sekali. Tapi tentunya Balai POM Disovivi nggak diem aja kan Pak? Oh tidak ya, kita sudah bersama-sama dengan stakeholder. Di situ ada dari dinas kesehatan ya. Kita bersama-sama untuk menelusuri, dan ternyata memang benar sumbernya adalah ditemukannya bakteri patogen pada sampel makanan yang ada. Tuh, sobat BPOM Disovivi semuanya, dengar-dengar nih dari Bapak Kepala Balai POM sendiri yang bilang kalau memang ternyata ada kasus keracunan pangan yang ada di masyarakat tuh masih ada ternyata. Jadi kalian itu tetap harus waspada tentang pangan apa saja yang kalian makan. Jangan asal enak, jangan asal murah, jangan asal menarik, terus kalian makan. Terus kalau misalnya kalian mendapatkan makanan kayak dihajatan gitu ya Pak ya, itu bukannya kita mau suuzon lah istilahnya sama yang penyedianya, tapi kamu juga harus perhatikan apakah aromanya sudah berubah, terus adakah perbedaan bentuk fisik dari makanan itu, kalian juga harus cermat ya. Nah, terus Balai POM Disovivi dalam mengawal keamanan pangan di
area Maluku Utara ini selama bulan puasa, apa aja nih Pak yang diadakan oleh Balai Pom Sovivi? Oh, ya banyak ya. Jadi kalau teman-teman petugas Balai Pom Sovivi pada saat bulan puasa itu di samping kita juga meningkatkan ibadah kita ya, tetapi kita juga melakukan tugas nih yang nggak kalah banyaknya, karena seperti di awal tadi saya sampaikan, pada saat bulan puasa itu konsumsi atau kebutuhan pangan masyarakat itu meningkat, ya, baik itu pangan olahan yang siap saji dalam bentuk takjil ya, dalam bentuk makanan berbuka puasa, ataupun pangan olahan terkemas untuk menghadapi nanti hari raya, ya. Jadi teman-teman akan sibuk nih, mulai dari yang melakukan pengawasan takjilnya, pengawasan makanan berbuka, itu berarti teman-teman akan melakukan sampling dan pengujian terhadap penjual yang menjual takjil di beberapa kota di Provinsi Maluku Utara ya. Kita sudah siapkan kegiatannya, jadi itu nanti teman-teman mungkin pada saat mungkin nanti sore atau siang ya, pada saat di jalan ketemu mobil laboratorium Balai Pom Sovivi, berarti itu sedang ada pengawasan takjil ya. Kita tawasi itu khususnya untuk 4 parameter berbahaya. Ada formalin, ada boraks, ada pewarna tekstil warna merah atau rodamin B, ada pewarna tekstil warna kuning, ya. Itu adalah 4 parameter berbahaya. Kenapa itu yang diuji? Karena ini yang paling banyak sering disalahgunakan dalam produksi makanan. Itu. Kemudian selain pengawasan takjil tadi, teman-teman Balai Pom Sovivi juga melakukan pengawasan di distributor, di retail, di pasar modern ataupun di pasar tradisional terhadap ini pengelolaan pangannya, supaya jangan sampai ada pangan olahan yang sudah kadaluarsa itu yang dibeli oleh masyarakat dan akhirnya dikonsumsi. Nah itu tantangannya nih Pak sekarang. Kalau misalnya melakukan pengawasan di Maluku Utara, apakah itu lebih ke jaraknya kah atau menghadapi orangnya secara langsung kah? Kalau tantangan di Provinsi Maluku Utara khas ya, karena kita merupakan wilayah kepulauan ya, jadi tantangan kita yang terutama adalah geografis. Karena tidak semua wilayah pengawasan di Provinsi Maluku Utara bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Ya, jadi teman-teman harus ada yang menggunakan speed, harus ada yang menggunakan kapal ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian kalau pelaku usahanya, kalau menurut kami pelaku usaha di Maluku Utara baik ya, mereka kooperatif, kemudian tidak ada yang ngeyel ya, atau tidak ada yang berani dengan petugas melawan gitu, tidak. Jadi mereka pada saat diberikan pembinaan itu enak, nah gitu. Jadi tantangannya lebih ke geografis sih kalau di kita. Betul. Ya. Jadi kalau masalah SDM, malah SDM-nya sudah istilahnya lebih teredukasi. Ya SDM-nya mungkin ya ada beberapa yang mungkin masih harus dibina lagi ya, tetapi kita SDM untuk kerjasamanya dengan petugas bagus, nggak masalah. Lalu menurut Bapak, apakah penting kalau dalam keamanan pangan ini itu diterapkan mulai dari anak-anak sekolah hingga yang sudah dewasa, atau memang hanya punya kerjaan yang dewasa aja nih, anak-anak kecil nggak usah? Enggak, kan kita yang makan bukan cuma orang dewasa. Ya, betul. Ya, anak-anak juga makan. Jadi pada saat anak-anak sudah mulai mengerti, diajarkan sesuatu, itu sudah saatnya juga diajarkan oleh orang tua terkait keamanan pangan. Contoh yang simpel ya, pada saat anak-anak balita misalnya sedang memakan biskuit, kemudian biskuitnya jatuh ke tanah, ya, jangan bilang belum 5 menit, ya. Jadi ambil biskuitnya kemudian bilang sampaikan buang di tempat sampah, karena itu sudah terkontaminasi, itu sudah kotor. Jadi jangan dikira keamanan pangan ini domainnya atau cakupannya untuk orang dewasa saja. Kalau semakin dari kecil sudah dididik ya, misal tadi yang balita, kemudian kalau sudah mulai ngerti, anak-anak yang usia TK atau mungkin sekolah kelas 1 SD itu ya, itu pada saat dibawa belanja ke minimarket, ya sambil diajar itu untuk ngecek minuman yang mau dibeli kadaluarsa nggak. Permen-permen yang mau dibeli itu dicek kadaluarsanya supaya tahu. Jadi nanti harapannya adalah pada saat ini sudah dibiasakan dari kecil, sudah menjadi kebiasaan, maka pada saat sampai dia dewasa, dia kemudian berumah tangga, maka dia akan terus melakukan kegiatan keamanan pangan ini dan akan diteruskan ke generasi berikutnya. Berarti dasar dari keamanan pangan itu berasal dari rumah ya Pak ya? Iya, dari rumah kita ya, dari satuan organisasi terkecil yaitu rumah tangga ya. Di situ
keamanan pangan harusnya sudah mulai diterapkan, sudah mulai diedukasikan. Terus lalu ada pesan apa nih Pak buat masyarakat khususnya untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Untuk menghadapi bulan Ramadan, yang pertama tentu terkait dengan masalah makanan ya. Kita juga diajarkan oleh agama kita ya tidak usah berlebihan ya. Tidak usah kalap mata gitu ya. Semua dibeli gitu. Kita beli secukupnya saja ya, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita pertama yang membuang-buang makanan karena itu kurang bagus ya. Di sisi lain banyak saudara kita mungkin yang masih kelaparan ya. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan keamanan pangan ini. Pada saat teman-teman semua mau membeli takjil untuk berbuka puasa, ada beberapa catatan nih. Pertama, pilih takjil dengan warna yang tidak mencolok ya. Karena biasanya warna-warna yang mencolok itu kita curigai. Kita curigai itu menggunakan pewarna yang tidak untuk makanan ya. Karena warnanya beda tuh. Merah yang mencolok, merah pewarna kue dengan merah pewarna tekstil itu warnanya beda sekali. Nah, kemudian yang kedua, belilah takjil di tempat pedagang yang menjaga higien sanitasi, menjaga kebersihan. Ya. Itu catat ya teman-teman. Jangan nih pedagangnya mengambil kue langsung dari tangan. Kemudian dia juga menerima duit pakai tangan itu juga. Jaga yang seperti itu. Jadi cari pedagang yang dia mengambil makanannya pakai penjepit atau kalau tidak ya pakai menggunakan bungkus plastik, ya sarung tangan plastik ya. Kemudian cari juga penjual takjil yang dia melindungi makanannya dari kontaminasi, yang menggunakan penutup, ya. Karena jangan sampai nih teman-teman beli takjil di jalanan gitu ya, akhirnya takjilnya bonusnya bonus debu, bonus kotoran. Yang mending kalau debu saja, tapi kalau ternyata debunya itu mengandung bakteri, ya ada bakteri dari hewan ya, bakteri E. coli misal, masuk ke dalam debu, masuk ke dalam takjil, dimakan yang ada. Kita buka puasa bonus nanti belakang sakit perut. Betul. Ya. Jadi hal yang seperti itu. Kemudian cari juga yang agak penting penjual makanan yang lokasinya itu lingkungannya bersih. Kan ada kadang-kadang tuh di pasar gitu misal ya, dia dekat dengan tempat pembuangan sampah. Nah, jadi atau di sekitarnya banyak lalat berterbangan. Nah, itu hal yang seperti itu. Itu untuk takjil. Kemudian untuk pangan-pangan yang ada pangan-olahan. Nah, untuk pangan olahan beda lagi. Kalau untuk pangan olahan ya kita dari Badan POM selalu menerapkan checklist. Ya. Apa tuh Pak checklist Pak? Nah, dikasih tahu teman-teman. Checklist itu adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Jadi itu adalah upaya kita untuk melindungi diri kita sendiri terhadap produk yang akan kita konsumsi. Pertama cek kemasan. Jangan membeli makanan atau produk yang kemasannya sudah rusak. Sudah penyok, apalagi kaleng ya. Kaleng itu jangan dilihat, penyoknya cuma sedikit gitu. Tapi sedikit itu dia sudah bisa memasukkan udara ke dalam. Udara tidak semuanya bersih, ada yang terkontaminasi bakteri masuk ke dalam, maka makanan kaleng ini sudah tidak sehat lagi. Ya, kemasannya pertama itu. Atau yang kedua tuh kemasan tuh jangan dipilih kemasan yang warnanya sudah pudar. Biasanya teman-teman kan sudah punya produk langganan nih, punya produk langganan warna merahnya bagus. Kemudian kok pada saat membeli ada warna merahnya warnanya sudah kusam, kubas ya, warnanya sudah nggak merah bagus lagi. Ternyata setelah dilihat, produk ini disimpan kena matahari langsung, terpapar matahari. Dikhawatirkan produknya rusak juga, karena penyimpanannya tidak sesuai. Ya, itu cek kemasan. Kemudian berikutnya cek label. Baca label sebelum kita membeli atau mengkonsumsi. Penting sekali label, ya. Karena di label itu adalah keterangan-keterangan terkait dengan produk itu termuat. Ada komposisi ya Pak ya? Ada komposisi, ada nomor izin edar ya, yang wajib ada di label itu ya, komposisi, nomor izin edar, kemudian nama produsen, alamat produsen, tanggal kadaluarsa, ya, kemudian ada berat bersihnya juga. Dan semua harus ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau labelnya semua bahasa asing, berarti ini jangan-jangan produknya produk tanpa izin edar. Produk luar, kita belum tahu keamanannya. Kenapa label penting? Ya, karena di label itu, misalnya teman-teman ada yang alergi terhadap udang. Biasanya tercetak tebal ya Pak? Iya, itu ya. Untuk komposisi makanan yang dia mengandung alergen, dia akan dicetak tebal.
udang, kacang-kacangan, Iya, ya, susu, susu. iya. Nah, jadi ini penting, jangan sampai kita habis makan ternyata habis itu kita alergi, gatal-gatal badan. Nah, itu cek label. Kemudian cek Izin edar. izin edar. Nah, ini izin edar ini untuk pangan olahan terkemas itu ada beberapa izin edarnya. Iya. Kalau dari produksi dalam negeri, industri itu adalah MD disertai dengan angka, Iya. ya. Kemudian untuk luar negeri itu ada ML, Oh, iya. ya. Kemudian disertai angka juga. Nah, untuk produksi UMKM atau produk industri rumah tangga itu nomor izinnya adalah PIRT. PRT itu Nah. diterbitkan sama BPOM bukan Pak? Nah, kalau untuk PIRT bukan oleh Badan POM, Mhm. itu diterbitkan oleh pemerintah kota kabupaten. Oh. Dalam hal ini adalah Dinas Perizinan Terpadu. Oh, Ya, iya. mereka yang menerbitkan. Mhm. Tapi di bawah dari persetujuan dari Dinas Kesehatan. Oh, berarti Jadi- kerjasama gitu ya Pak? Betul. Ya? Jadi ini sudah diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mhm. Jadi untuk pangan olahan terkemas ya khususnya itu jangan sampai memilih makanan yang tanpa izin edar. Iya. Karena kalau yang tanpa izin edar itu belum dijamin keamanannya. Oke, cek label, izin kemasan, label, izin edar yang izin terakhir. edar, kadaluarsa. Mhm. Nah ini kadaluarsa ini penting nih, karena sekarang ini sudah masuk bulan puasa, Mhm. kemudian biasanya banyak ada ya mungkin beberapa pelaku usaha yang nakal, Mhm. barang-barang yang sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa itu mungkin diobral atau dijual ya ini yang harus menjadi catatan bagi konsumen. Pada saat membeli, pilih produknya, baca kapan kadaluarsanya. Mhm. Sudah kadaluarsa atau belum? Ya. Ya. Kalau sudah kadaluarsa, jangan sekali-kali dibeli karena itu pasti akan merugikan kesehatan. Mhm. Tapi kalau mendekati kadaluarsa, Nah, itu. nah ini dilihat lagi nih. Banyak yang tanya tuh Pak, kalau misalnya nih kadaluarsanya 1 minggu lagi, Ya, boleh nggak sih saya makan itu gitu? ya. Sebenarnya kalau masih kurang 1 minggu, kurang 5 hari, 3 hari, 2 hari, atau kurang sehari pun masih boleh dikonsumsi, Mhm. ya. Selama dengan catatan bahwa produk tersebut disimpan sesuai dengan persyaratan pada kemasannya. Oh misalnya kayak harus disimpan di suhu sekian derajat, Betul. gitu. Berarti memang harus disimpan di situ. Kalau Ya. nggak di situ berarti nggak boleh kan Pak ya? Kalau tidak di situ berarti dia tidak dijamin. Oh iya. Ya. Jadi misalnya ada disimpan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ah, Tetapi pada kenyataannya pada saat di warung dia disimpannya kena matahari langsung. ya. Itu biarpun tanggalnya belum kadaluarsa, itu bahaya juga kalau dikonsumsi. Mutu dan kualitas produknya bisa menurun. Sudah berubah. Mhm. Nah itu harus diperhatikan. Jadi jangan ragu kalau masih kurang seminggu, kurang sebulan, ya nggak apa-apa. Asal. Ya asal disimpan sesuai dengan Asal persyaratannya. sesuai dengan persyaratan. Nah yang ini lagi nih yang penting lagi pada saat parcel. Oh ya. Ya siapa tahu kan nanti ada yang saling berkirim parcel Iya, ya. ha-ha. Ada yang beli parcel untuk orang tua, untuk saudara. Mhm. Itu pastikan dulu ke penjualnya. Ini jangan sampai ada barang kadaluarsa di dalamnya. Ya. Kalau kami dari Badan POM biasanya kita mengimbau ke penjual untuk produk-produk yang akan dikemas dalam parcel, upayakan minimal dia kadaluarsanya kurang dari 6 bulan. Hmm. Kecuali memang produk-produk yang masa simpannya pendek. Ya. Oh iya. Ada beberapa minuman yang masa simpannya cuma 3 bulan, Mhm. itu memang nggak bisa diapa-apain. Tapi Iya, kalau iya. yang produk umurnya panjang, itu kita minta upayakan di 6 atas bulan 6 ya, bulan. Pak, ya? Mhm. Karena apa? Kebiasaan masyarakat Indonesia pada saat menerima parcel tidak langsung dikonsumsi. Oh disimpan-simpan dulu, dipajang dulu. Dipajang dulu di ruang tamu, Iya. ya dipajang dulu di mana gitu Iya, untuk iya, kenang-kenangan, iya. baru dikonsumsi belakang hari. Nah ini jangan sampai ya seperti itu pada saat mau dikonsumsi ternyata produknya sudah kadaluarsa Iya. semua. Gitu. Nah, sebagai penutup nih Pak dalam kegiatan Today Head ini, Iya. Bapak punya statement apa untuk teman-teman BPOM Servisi? Ya. Menghadapi bulan puasa dan menghadapi hari raya sebaiknya kita bijak ya dalam membeli dan mengkonsumsi makanan, tidak usah berlebih. Yang kemudian yang kedua, perhatikan makanan yang akan kita konsumsi terkait dengan keamanan pangannya. Jangan sampai karena permintaan meningkat, keamanan pangan diabaikan sehingga merugikan diri kita sendiri. Yang berikutnya, jangan lupa tetap terapkan cek klik sebelum membeli produk ya, tidak hanya makanan ya. Tapi karena ini momennya bulan puasa, maka pada saat membeli produk pangan olahan terkemas ya di pasar, di minimarket ataupun di online, pastikan cek klik, cek kemasannya, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Kalau ada laporan, ada kejadian yang perlu dilaporkan, silakan lapor ke kantor Balai POM Sopipi Yes. ya.
kita ada buka pelayanan baik langsung ke kantor ataupun melalui nomor WA, ya. Ada nomor WA-nya. Itu silakan lapor, nanti akan kita tidak lanjuti. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesediaannya dalam acara Today, temu online demi berbagi informasi. Terima kasih juga Sobat Bepom Sofifi sudah menemani kami dalam bincang-bincang kali ini mengenai keamanan pangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow YouTube kami di Balai POM di Sofifi. Terus jangan lupa juga follow Instagram kami di @bepom.sofifi. Dan kalau misalnya kalian mau ada laporan, kalian bisa hubungi kami di WA di 08 23 kali 04 kali 538. Demikian dari saya, Stefi. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sepertinya nggak ada karena perempuan selalu benar, ya kan? Tapi kalian juga harus selalu ingat checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Sampai jumpa di episode Today berikutnya. Dah. Salam cek,